berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Shalom, menjuah-juah, selamat pagi bagi kita semua. Kita mengucap syukur pada Tuhan oleh karena kasih-Nya telah mengantarkan kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini. Engkau telah mengantarkan kami. Kami sangat bersukacita menyambut berkat-Mu. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai peneguhan bagi kami. Pimpin, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dan terlebih mengartikannya dengan baik. Terutama mampukan kami Tuhan dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Engkaulah yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di Sapaan Teduh pagi ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang selalu peduli dengan keadaan kita, dan Dia selalu siap untuk membela kita dalam menghadapi segala kesulitan yang kita alami. Sebagaimana firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pagi ini, ketika kita lelah, Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dan ketika kita sedang tidak berdaya, Dia menambah semangat, energi, serta motivasi bagi kita. Seorang petinju yang sedang bertanding di atas ring akan selalu dimotivasi dan diingatkan oleh pelatihnya, sekaligus diberikan arahan supaya tetap semangat di tengah-tengah kelelahan yang dialaminya, dan terus mengusahakan supaya dia dapat menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya. Demikianlah kita belajar dari firman Tuhan pagi ini melalui Nabi Yesaya yang ditujukan kepada
sebuah bangsa yang berjuang melawan pemberontakan. Ini adalah bangsa yang telah berulang kali diselamatkan dari musuh-musuh mereka, hanya untuk kemudian jatuh kembali oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tetap bersungut-sungut pada Tuhan dan mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Namun, terlepas dari perilaku mereka yang terus berulang ini, maksud Tuhan terhadap mereka tidak pernah berubah. Tuhan menginginkan hati mereka. Tuhan ingin mereka percaya dan mempercayai Dia sebagai segala sesuatu yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Terlepas dari kecamannya yang pedas terhadap cara hidup umat pilihan Allah yang murtad di pasal-pasal awal kitab Yesaya, pesan sang nabi dari pasal 40 ini adalah pesan yang sangat menghibur dan membesarkan hati. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan penuh kasih karunia, yang memberikan kekuatan kepada yang lemah dan kelegaan kepada yang letih lesu. Dia telah berjanji bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan naik terbang dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lunglai. Ayat ini bukan berarti mereka yang akan ditolong oleh Tuhan tidak memiliki kekuatan sama sekali, melainkan kekuatan dan kuasa yang mereka miliki sangat kecil. Kekuatan baru diberikan kepada mereka seperti yang dikatakan oleh sang Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10, ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Mereka lelah dan tidak berdaya karena dosa-dosa dan kejahatan mereka. Tuhan meningkatkan kekuatan rohani mereka yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan oleh hawa nafsu dan sifat-sifat jasmaniah. Dalam konteks kitab Yesaya 40 yang menjadi bacaan kita, umat Allah ditegur oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Mereka menyandang nama Israel sebagai umat yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Karena itu Israel harus berhati-hati dan waspada terhadap ketidakpercayaan mereka, terhadap kesombongan mereka, dan juga terhadap rasa percaya diri mereka. Jika Israel maju dengan kekuatannya sendiri, mereka pasti akan pingsan dan benar-benar jatuh. Tetapi apabila mereka menaruh hati dan pengharapannya kepada Tuhan, maka Israel akan ditopang di atas segala kesukaran yang dihadapinya, dan mereka akan dimampukan untuk meraih hadiah panggilannya yang mulia di dalam Tuhan. Mereka harus tahu, mereka harus mendengar, Tuhan adalah Allah yang kekal, pencipta ujung-ujung bumi. Ia tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Pengertiannya tidak terselami. Ia memberi kekuatan kepada yang lemah, dan kepada orang yang tidak mempunyai kekuatan, ia menambah kekuatan. Saudara-saudara, ada kalanya kita tergoda untuk bertanya-tanya, apakah Tuhan peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupku? Kita dengan penuh keyakinan bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak melihat kita atau tidak peduli dengan kita? Pertanyaan seperti inilah yang ditanyakan bangsa Israel pada Allah di tengah-tengah pergumulan mereka ketika mereka menghadapi penghakiman Allah atas pemberontakan mereka yang terus-menerus terhadap Tuhan.
Yesaya menghabiskan banyak waktu untuk menyatakan murka Tuhan yang akan datang terhadap umatnya. Tetapi Yesaya juga berbicara tentang kasih karunia dan belas kasihan yang akan menyusul. Dalam bacaan kita pagi ini, Yesaya mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya pencipta segala sesuatu yang berdaulat, tidak ada habis-habisnya, yang pengetahuannya tidak ada habisnya, tetapi Dia juga Maha Pemberi dan Maha Pengasih. Dia tidak menggunakan kekuatannya hanya untuk menghancurkan orang lain. Sebaliknya, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, dan kepada mereka yang tidak berdaya, Dia menambah semangat mereka. Saudara-saudara, apa pesan Tuhan bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan bacaan kita pagi ini? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Dia berbagi kekuatannya dengan umatnya. Jadi, hak kita tidak diabaikan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan bersedia membungkuk dan memberi kepada anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, kasih karunia seperti itu membutuhkan kesabaran dari kita. Yang ketiga, ada kalanya kita harus menantikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Dan pada saat-saat itu, kita harus ingat bahwa Dia melihat kita dan peduli kepada kita, bahkan ketika kita merasa tidak melihatnya. Kita dapat mengetahui bahwa Dia bekerja untuk kebaikan kita, bahwa Dia melihat kita, dan Dia akan menguatkan kita. Yang keempat, Tuhan telah mengutus Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita domba-dombanya, sebagai pintu kandang domba, sebagai jalan, kebenaran, hidup, dan terang bagi semua orang yang percaya kepadanya, untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Pujilah namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majuah-juah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kasih-Mu besar bagi kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami di saat kami lelah. Engkau yang menopang kami di saat kami tiada berdaya. Kasih Tuhan sempurna bagi kami. Tuhanlah yang mengukuhkan firman-Mu, supaya kami benar-benar dapat mengimaninya. Dan kami yakin percaya bahwa seberat apapun pergumulan kami, Tuhan selalu beserta kami. Ya Tuhan, kami mendoakan Runggun, GBKP Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan juga Perminggun Bontang. Tuhan kiranya menyatukan hati mereka sebagai anggota majelis, sebagai BPMR, sebagai warga jemaat, supaya mereka tetap bersatu hati di dalam melaksanakan semua program kerja pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan juga senantiasa memberikan semangat bagi mereka untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan di tengah-tengah gereja Tuhan, supaya melalui keaktifan mereka semakin banyak orang yang mau ikut serta dalam persekutuan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, supaya apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, nama Tuhan senantiasa kami tinggikan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kita berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mujur-juah membantah kerina, terpuji Tuhan. Selamat beraktivitas.